Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali malam hari ini dalam FWF Osaka Firman Worship Fellowship obrolan santai keluarga. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, eksposisi 2 Timotius 2 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Budi Setiawan dari Surabaya. Waktu saya serahkan kepada hambanya, Pastor Budi Setiawan. Silakan Pastor. Shalom Pak Herman. Shalom. Terima Silakan. kasih, Bu Ayu. Terima kasih. Selamat malam semua teman-teman. Malam, Pastor. Salam jumpa kembali Pak Freddy, Pak Herman, Pak Samuel. Yo, malam-malam. Oke. Hari ini kita akan melakukan eksposisi dari 2 Matius pasal yang kedua ya. Ya, bisa ditampilkan Bu Ayu. Minta tolong. Malam Mak Hau. Ya. 2 Timotius pasal yang kedua. Oke. Bapak Ibu, ayat ini, perikop ini 2 Timotius pasal yang kedua ini merupakan surat Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius ya. Dalam ayat yang pertama dikatakan begini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, dalam ayat yang pertama Paulus merasa perlu memberikan encouragement, memberikan dorongan kepada Timotius yang masih muda supaya jangan lelah untuk terus melayani Tuhan, supaya terus kuat ya, bukan karena kekuatan manusia, tetapi dikatakan di sini jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, kenapa demikian? Kalau kita baca dalam ayat-ayat yang selanjutnya dan ayat-ayat yang sebelumnya, saudara, ada banyak tantangan yang besar yang dihadapi oleh Timotius dalam pelayanan. Paling tidak ada 2 tantangan. Yang pertama yaitu tantangan dari dalam. Kalau kita baca dalam Timotius, kita melihat bahwa ada orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi hidupnya tidak tertib. Ya, hidupnya seenaknya sendiri dan mereka hidup dalam keinginan hawa nafsu. Ya. Kemudian juga ada pengajar-pengajar sesat. Nah, dan itu sangat mengganggu bagi Timotius. Ya. Itulah sebabnya Paulus berkata jadilah kuat. Dan bukan hanya itu, juga ada tantangan dari luar, yaitu orang-orang yang tidak senang karena Injil disebarluaskan. Nah, apa yang dialami oleh Timotius juga menjadi pengalaman buat kita semua bahwa untuk melayani kita perlu kekuatan dari Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, pengalaman atau pendidikan atau ya apa yang kita punya. Tetapi mari kita terus melangkah maju dan terus melayani dengan kekuatan dari Tuhan dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dan ayat berikutnya, ayat yang kedua dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain, ya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, kita melihat di sini ada proses multiplikasi, ya, ada proses duplikasi atau proses pemuritan lah yang lebih apa ya, lebih rohani ya, ya, proses pemuritan, ya. Nah, kita melihat di sini ada 4 generasi. Apa yang telah engkau dengar daripada aku. Jadi ini Paulus berkata kepada Timotius, ya. Dan Paulus sebagai generasi pertama, sebagai orang yang lebih senior, nah, dia memberikan pesan, mengajar kebenaran kepada Timotius. Dikatakan di sini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi ada 4 generasi. Yang pertama Paulus, yang kedua Timotius, dan yang ketiga orang-orang yang keempat yang dapat dipercayai. Nah, Bapak Ibu, hal yang sama. Nah, Injil itu, kebenaran itu harus diduplikasi, harus diajarkan, disampaikan kepada sebanyak mungkin orang. Kalau saja kita melakukan proses pemuritan ini satu orang satu aja dalam 1 tahun, maka dunia ini akan berhasil dimenangkan oleh Injil. Masalahnya kita itu tidak melakukan proses pemuritan ini. Jadi apa yang kita pelajari kita tidak sampaikan kepada orang lain dan kita tidak muridkan, ya. Kalau kita lihat di sini, Paulus berkata kepada Timotius supaya Timotius mulai belajar
memuridkan, ya, menduplikasi dirinya. Nah, memang tidak mudah, saudara, untuk melakukan pemuridan. Ya, kita saja kalau kita mau introspeksi diri kita ini, kita bisa menjadi seperti sekarang ini butuh waktu bertahun-tahun, ya. Tapi mau tidak mau, seperti Alkitab berkata, Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia dan dikatakan muridkanlah mereka dan ajarlah mereka apa yang engkau dengar daripada aku. Jadi proses pemuridan harus terjadi, Bapak Ibu, ya. Nah, ayat yang ketiga dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ini bicara tentang militan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bicara tentang disiplin. Ayat yang keenam, seorang petani yang bekerja keras dikatakan haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, turun dulu, naik dulu Pak Bu Ayu. Ayat yang keempat. Ya, sebenarnya dikatakan seorang prajurit sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Artinya kita perlu fokus dalam pelayanan. Ya, kalau kita lihat seorang prajurit, kalau dia disuruh pergi, dia berperang, maka semua keluarganya dan anak-anak yang ditinggalkan ditanggung oleh pemerintah, oleh negara yang mengutus dia, gitu ya. Nah, hal yang sama kita perlu fokus dalam pelayanan supaya apa yang kita lakukan boleh menyenangkan Tuhan. Ya, dikatakan supaya berkenan kepada komandannya. Ini bicara tentang militan. Kita perlu militan, perlu berani meninggalkan hal-hal yang tidak perlu dan fokus kepada pelayanan. Ya, menyenangkan Tuhan dan mencapai tujuan, rencana Allah, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kelima dikatakan seorang olahragawan dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Artinya bukan cuma militan tetapi juga harus disiplin. Ya, kalau kita lihat seorang olahragawan itu hal yang utama adalah disiplin supaya dia bisa menang. Disiplin dalam latihan, disiplin dalam pertandingan. Ya, dia tidak bisa melakukan pertandingan seenaknya. Ya, dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, demikian juga kehidupan kita. Kita perlu disiplin. Kita perlu mendisiplinkan diri kita supaya kita berkenan dan menjadi juara. Ya, seorang petani bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, ini bicara tentang cakap, tentang kerajinan. Ya. Nah, inilah nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius supaya dia fokus dalam pelayanan, supaya dia tidak memusingkan hal-hal yang dikatakan di sini soal-soal penghidupannya, tetapi juga dia fokus, dia disiplin dan juga rajin. Ya, dia cakap dalam pelayanan. Kenapa demikian? Karena memang untuk melayani tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau kita mau memberikan hidup kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita dan memberkati kita. Ya. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kau katakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, saudara, dalam ayat ini Paulus mengingatkan kembali kepada Timotius supaya yang diberitakan tuh Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ya, dialah yang diberitakan. Itulah Injil yang sebenarnya, saudara, bahwa Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita, dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Nah, itulah Injil yang sebenarnya. Jangan menyimpang dari hal itu. Ya. Nah, mari kita belajar fokus dan inilah yang kita perlu beritakan. Dikatakan di sini Paulus berkata, beritakanlah, beritakanlah. Ya. Nah, hal yang sama yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Mari kita belajar untuk memberitakan kebenaran Injil, apapun resikonya dan berapapun mahal harganya. Mari kita sampaikan kebenaran firman, kebenaran Injil ini. Ya. Ayat yang ke-9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Ya, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Bapak Ibu kita melihat di sini dalam ayat yang ke-9 bahwa di dalam pemberitaan Injil ada yang namanya juga tantangan. Ya. Nah, walaupun Paulus ini kita semua tahu dia mempunyai level pengenalan akan Tuhan yang begitu luar biasa dan tapi toh dia juga mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan dia dibelenggu, dianggap seperti seorang penjahat.
tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu ya. Mari kita terus dengan setia belajar untuk memberitakan firman berapapun harga resiko yang harus kita bayar ya. Ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu ya. Dikatakan di sini aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Nah, saudara, Paulus sekali lagi mengingatkan supaya belajar menanggung semuanya. Memang dalam pelayanan tidak mudah. Ada yang namanya tantangan, penderitaan. Tetapi ketika kita sabar, maka Tuhan akan menolong kita. Kita akan melihat bahwa apa yang kita tanam, benih yang kita tanam tidak akan sia-sia. Pada akhirnya akan menghasilkan pertobatan jiwa-jiwa. Dan itu sangat mendatangkan sukacita bagi kerajaan surga. Ya, ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jadi jelas sekali Paulus mengajarkan di sini supaya kita bertekun, berani menderita dalam pelayanan, karena kita tahu apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Ya, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Nah, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, ini luar biasa, ya. Ya, dikatakan di sini kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ya. Lanjutkan nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ya, naik Bu Ayu, scroll ke bawah. Oke. Kadang-kadang ayat 14, ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Nah, saudara, dalam pelayanan kita akan menemukan orang-orang yang seperti ini, ya, bersilat kata, ya, suka berdebat lah, gitu, suka berdebat. Jadi apa yang dia pelajari, apa yang dia dengar tentang firman Tuhan itu bukan dilakukan dan kemudian menjadi apa ya kehidupan, tetapi dikatakan di sini dipakai untuk bersilat kata, berdebat. Dan orang-orang seperti itu selalu ada dimanapun kita berada. Dalam gereja kita masing-masing akan selalu ada. Bahkan sementara kita khotbah pun orang-orang seperti itu akan memberikan komentar dan berkata nanti lihat ya setelah ini dia akan ngomong begini dan sebagainya. Ya, itu akan selalu ada di mana-mana Bapak Ibu. Ya. Dan hal yang sama kita melihat di sini Timotius juga menghadapi situasi seperti itu. Ayat yang berikutnya karena hal itu sama sekali tidak berguna malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Jadi tidak perlu apa ya diladeni lah gitu. Kalau ada orang yang suka berdebat dan kemudian bersilat kata, nah tidak perlu diladeni. Dikatakan di sini mengacaukan orang yang mendengarnya. Ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah ini tidak mudah, saudara. Ketika kita tahu apa yang diucapkan oleh orang lain tidak benar, nah kita harus belajar untuk menegur. Dikatakan di sini usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah yang tidak usah malu berterus terang. Ya, berterus terang ini budaya ini tidak mudah. Ya, bagi kita orang Indonesia, orang Timur lah, untuk kata berterus terang ini seringkali eh, jadi kendala. Ya, kita merasa sungkan, kita merasa em, apa ya tidak layak atau ya kita merasa ini orang lebih tua, lebih dihormati, lebih senior dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita bicara soal kebenaran, Bapak Ibu, kita harus berani berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sebab kalau tidak, maka akan terjadi penyesatan. Saya melihat bahwa penyesatan itu terjadi justru dari orang-orang yang dulunya baik-baik, ya, dulunya baik-baik dan dulunya benar saudara hidupnya. Tapi kemudian ada hal-hal yang aneh lah katakanlah atau ada pemikiran-pemikiran yang mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nyimpangnya nggak banyak sih, ya paling cuma mungkin berapa derajat begitu aja. Tapi kalau dibiarkan dia akan semakin jauh dan semakin jauh dan semakin membesar dan akhirnya jadi pengajaran yang nggak benar gitu. Ya, dan ini akan merusak, mengacaukan orang-orang dan akan membuat masalah. Ya. Jadi kita harus berani berterus terang. Walaupun Timotius ini masih muda, Paulus mendorong supaya berani berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Ayat 16, tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Nah, ya, jelas sekali dikatakan hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang tak perlu, gitu ya. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka seperti Hymenaeus,
dan Filetus. Bapak Ibu, pengajaran yang sesat itu seringkali eh, pengaruhnya cepat sekali, ya, cepat sekali. Kalau kita tidak segera terus terang dan kita tidak segera memutuskan ya bahwa apa yang benar, nah dikatakan di sini seperti kanker. Kanker itu menyebar dengan sangat cepat dan sangat berbahaya. Ya. Di antara mereka termasuk Timotius dan Filetus. Ayat yang 18, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Nah, ya, kita melihat di sini bahwa kebenaran itu kalau tidak diajarkan dengan benar, maka akhirnya akan menjadi sesat. Ya. Dan salah satu sebab orang itu bisa tersesat karena dia tidak mau ditegur, Bapak Ibu. Karena dia tidak mau diarahkan, dia tidak mau dinasihati, dia merasa paling benar, dia merasa apa yang dia ajarkan itu, apa yang dia pikirkan itu betul. Ya, padahal kan tidak ada manusia yang sempurna, gitu kan. Bisa saja kita salah, tapi seringkali karena kita merasa kita hebat, apalagi kalau kemudian kita merasa bahwa kita mendengar suara Tuhan, nah itu yang repot. Kemudian tidak mau ditegur dan kita merasa paling benar, kita merasa paling suci, kita merasa paling paling dekat sama Tuhan lah gitu ya. Nah kalau sudah begitu, saudara, biasanya itulah tanda-tanda awal penyesatan terjadi ya. Karena itu hati-hati Bapak Ibu ya. Ayat yang ke berapa sekarang? 19 ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, jadi jelas sekali kalau kita menyebut nama Tuhan kita harus meninggalkan kejahatan. Ya, Tuhan Tuhan memang mengasihi setiap kita. Dia rela mati untuk dosa kita, tapi dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Jangan sesat dikatakan begitu dalam ayat yang lain ya. Nah, lanjutkan. Ayat yang berapa nih? 20 Bu Ayu. Oke, ya ayat 20 ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak, dipakai tuanya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu jelas sekali di sini ada bahan-bahan yang terbuat dari emas, perak, kayu, dan tanah. Nah, semua itu punya dikatakan dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir yang kurang mulia. Nah, sekarang tergantung dari kehidupan kita. Kita mau dipakai untuk hal-hal yang mulia atau hal-hal yang kurang mulia, ya. Kalau kita ingin dipakai Tuhan untuk hal-hal yang lebih mulia, dikatakan di sini, mari kita belajar menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ya. Dikuduskan dan dipandang layak oleh Tuannya untuk pekerjaan yang mulia. Jadi semuanya tergantung dari kita, Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu tidak pilih kasih. Sebenarnya Tuhan itu cinta kepada semua kita. Tetapi sekarang tergantung dari hidup kita. Kalau kita mau benar-benar dipakai Tuhan lebih, ya kita harus menyucikan diri. Kita harus menguduskan diri. Kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga kita dianggap layak. Sehingga God's favor itu layak gitu ya. Kalau radio itu kita itu harus apa ya, memutar frekuensi kita harus sesuai dengan frekuensi Tuhan supaya supaya kita itu bisa dipakai Tuhan lebih gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin kemuliaan atau kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita ya kita harus belajar menguduskan diri. Ayat 22, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Ya, saya tidak perlu menjelaskan, jelas sekali dituliskan di sini bahwa jauhilah nafsu orang muda dan seterusnya. Ya, jadi itulah yang perlu kita lakukan kalau kita ingin kuasa Tuhan dinyatakan lebih dalam kehidupan kita. Ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, Bapak itulah situasi yang dihadapi oleh Timotius ya. Ada banyak orang yang senangnya ya cari-cari gitu. Ada hal-hal yang nggak perlu di, dibesar-besarkan, dikatakan di sini ya. Hal-hal yang bodoh yang nggak layak tapi itu dibesar-besarkan gitu. Nah, dijadikan bahan perdebatan yang nggak perlu, ya kan? Sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah kita tahu kebenaran firman Tuhan dan kita lakukan itu saja.
Kalau kita ingin berusaha memahami semua tentang Tuhan, tidak mungkin. Kenapa? Karena kita ini terbatas. Ya. Jadi dalam segala keterbatasan kita, kita tidak mungkin berusaha memahami, mengerti semuanya tentang Tuhan, tentang sesuatu yang rohani. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Jadi ada hal-hal yang kita pahami, kita lakukan, itu saja. Kalau kita lihat dalam kisah para rasul itu, jemaat di mana itu ya, dikatakan bahwa mereka itu cuma mengerti kebenaran tentang satu dua hal, tapi mereka lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan akhirnya hidup mereka diberkati, hidup mereka maksimal. Nah, kita ini pengen tahu banyak, tapi bukan pengen pengen apa, pengen melakukannya, tetapi jadi bahan perdebatan, ya. Nah, dikatakan di situ engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, ini yang harus kita hindari. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, ini juga nggak gampang, Bapak Ibu, ya. Kita dikatakan di sini harus cakap mengajar, sabar, lemah lembut, menuntun orang yang suka melawan. Nah, ini kan nggak gampang. Suka melawan dikatakan di sini. Ya, ya, ini tidak mudah, saudara. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, ya, kita diberikan kesanggupan. Dikatakan di sini mungkin saja Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka untuk mengenal kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita mengingat kembali flashback bagaimana kita bertobat, kita pun dulu bertobatnya juga begitu kan? Ya susah bertobat. Udah ngomongin macam-macam, diinjili oleh teman kita, diberitahu dan sebagainya ya. Kita mengeraskan hati. Satu kali ada seorang teman yang berkata kepada saya, Pak, gimana ya caranya menginjili temanku ini? Ya, saya tanya kenapa? Ya, aku ini sudah berusaha untuk ngomong baik-baik, ya, tapi dia tidak mau bertobat. Kemudian tak ancam, ya, dia bilang kamu kalau tidak bertobat nanti mati masuk neraka, kamu rasain. Saking jengkelnya Bapak Ibu, ya. Saya katakan kepada teman ini, ya jangan ngomong begitu, nanti dia malah nggak mau bertobat. Nah, memang untuk membuat seseorang bertobat itu tidak mudah. Kita harus penuh dengan kesabaran, dikatakan di sini dengan hati yang lemah lembut, menuntun orang yang suka melawan ini. Siapa tahu dikatakan di sini Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat, ya. Ayat 26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat-jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi pada dasarnya orang yang tidak mudah bertobat itu karena masih ada jerat iblis dikatakan di sini, karena ada apa ya, ada ilah zaman ini yang menutupi mata rohaninya sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran, sulit untuk melihat kebenaran. Nah, dengan doa-doa kita, dengan melakukan peperangan rohani, dengan terus menuntut kehidupan mereka dengan sabar, cepat atau lambat satu kali mereka akan bertobat. Ya, saya punya pengalaman banyak tentang hal itu. Ketika orang tua saya juga belum bertobat, ya saya juga berusaha untuk membawa dia bertobat dengan berbagai macam cara, dengan doa, butuh waktu, saudara. Tapi pada akhirnya puji Tuhan mereka semua bertobat dan mengenal Tuhan. Nah, itulah yang kita harapkan. Ya, mari kita mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Seperti Paulus katakan, apa yang engkau dengar daripadaku, ya, percayakanlah itu kepada orang lain yang juga cakap mengajar. Jadi, mari kita belajar untuk melakukan proses pemuritan. Dan kalau kita dengan tekun melakukan hal ini, maka dunia akan segera bertobat. Ya, dunia akan segera kita menangkan. Kalau satu orang saja dengan komitmen dalam 1 tahun melakukan pemuritan satu orang, ya, maka dunia yang kita kenal akan segera dimenangkan untuk Tuhan. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dari 2 Timotius pasal yang kedua. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya. Atau kita berdoa dulu ya, berdoa dulu ya. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sudah membawa kami kepada pengenalan akan Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh bertobat dan mengenal Tuhan. Tuhan ajar kami supaya melalui hidup kami boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Dengan segala kesabaran, dengan hati yang lemah lembut, dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami boleh memberitakan kebenaran firman dan boleh ada banyak orang yang dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir maupun mereka yang tidak hadir. Tuhan pakai kami semua
menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pastor Terima kasih, Budi. Pak.